ada beberapa pertanyaan yang datang kepada saya tentang soal dari seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K, apakah sama dengan soal SKB seleksi CPNS tahun 2024? Jika kita melihat materi pokok yang diberikan oleh Menteri Aparatur Negara Menpan RB ini, materi pokoknya itu mirip-mirip ya, walaupun tidak semua sama, tapi mirip-mirip. Dari Undang-Undang Dasar, dari kompetensi umumnya Undang-Undang Dasar 1945 itu ada di SKB CPNS, Undang-Undang ASN juga ada, sasaran pelayanan penyuluhan dan metode penyuluhan ada, hak dan kewajiban penyuluh agama dan kode etik penyuluh agama ada, Pancasila dalam pandangan hidup bangsa, Pancasila dalam perspektif Kristen, implementasi nilai-nilai Pancasila. Ini yang Pancasila ini kalau di SKB CPNS itu digabung Pancasila ini. Dan kalau kita lihat juga kompetensi khusus itu juga banyak yang sama ya. Nah, pemeliharaan Allah, kemudian karya keselamatan melalui karya keselamatan Yesus, keselamatan Allah bersifat universal dan pribadi, ini ada, udah saya bahas. Kemudian Allah membimbing, menamaikan dan menopang umatnya dalam sehat dan sakit. Gereja menjadi jemaat yang misioner ada. Pelayan yang berhati hamba ada juga di SKB CPNS. Gereja menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi umat untuk memuliakan Allah. Gereja arah-arahkan kemene. Pelayanan di luar gereja, Alkitab adalah firman Allah. Alkitab penuntun hidup orang beriman dan pelita dalam kegelapan sudah ada saya bahas. Nilai Kristiani berdasarkan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mazmur dan kitab Amsal itu juga ada. Gereja kemajemukan dan multikulturalisme. Yang ke-25 moderasi beragama dalam pandangan Alkitab, hidup rukun dan damai juga sudah saya bahas. Ada soal-soalnya. ICT dan perkembangannya, evolusi dan inovasi ICT juga sudah saya bahas soal-soalnya. Menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, mencegah dan mengantisipasi. Pendidikan dalam keluarga Kristen juga sudah saya bahas. Peran dan tanggung jawab gereja dalam pendidikan juga sudah saya bahas. Sikap orang Kristen terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Kemudian penyimpangan seksual, pencegahan dan antisipasi. Praktik demokrasi dalam perspektif iman Kristen. Faktor penghambat damai sejahtera, krisis dalam kehidupan lansia, ciri-ciri orang Kristen pembawa damai sejahtera. Jadi kalau saya lihat dari materi pokok penyuluh agama Kristen ini untuk yang P3K dan SKB CPNS itu banyak yang sama. Semua yang ada di SKB CPNS itu ada di P3K. Tapi yang di P3K ini tidak semua ada di SKB CPNS. Jadi saya sudah siapkan untuk SKB CPNS dan P3K, lihat materinya karena saya bahas per materi. Jadi nanti kalau untuk soalnya apakah sama, tidak akan sama persis, tapi dari tingkat kesulitannya itu pasti sama. Berapa yang gampang, berapa yang sulit, berapa yang sangat sulit itu bobotnya sama di setiap orang. Jadi saya sudah bahas per materi, lihat dari per materi itu. Kemudian karena soal itu kan terdiri dari beberapa paket. Bisa 4 sampai 5 paket. Artinya ada paket A, B, C, D, di mana soalnya itu dari materi yang sama semua, tapi soalnya berbeda, tapi tingkat kesulitannya sama. Kemudian dari paket A, walaupun sama-sama dapat paket A, itu akan berbeda karena apa? Karena nomor soal itu diacak dari bank soal. Jadi saya dapat paket A, kamu dapat paket A juga. Soal kita kelihatan berbeda karena nomor soalnya yang diacak, tapi soalnya itu sama. Jadi persiapkan diri. Di sini di YouTube Penyuluh Zaman Now ini sudah saya siapkan per materi. Jadi perhatikan untuk yang SKB CPNS dan untuk juga P3K, persiapkan diri karena saya membahasnya per materi, tidak langsung. Jadi bisa untuk SKB CPNS
Bisa juga untuk yang P3K, lihat aja sesuai materinya. Untuk itu bagi yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi P3K dan juga SKB CPNS, mari saya sudah siapkan beberapa latihan-latihan soal, silahkan dipelajari dengan baik. Terima kasih, semoga Anda lulus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Tuhan memberkati.